semuanya, perkenalkan nama saya Putri Jelita Christopher Hulu dengan NPM 24290610008. Kali ini saya akan membuat video tentang Microsoft Word untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Pendidikan Komputer, dengan dosen pengampu Ibu Yola Permata Bunda, SPD MKOM. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang beberapa topik. Topik yang pertama, jendela Microsoft Word. Topik yang kedua, kita akan membahas cara memilih jenis kertas, lalu cara mengatur margin, cara membuat kolom, dan cara memformat teks dan paragraf. Topik yang ketiga, kita akan membahas cara membuat nomor halaman. Yang keempat, kita akan membahas cara membuat halaman yang berbeda. Yang kelima, kita akan membahas cara membuat daftar isi manual. Dan yang terakhir, yang keenam, kita akan membahas cara membuat daftar isi otomatis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jendela Microsoft Word. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang tentang jendela kerja Microsoft Word. Jadi kita pertama-tama itu di bagian sini dulu. Yang pertama ini ada namanya Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar itu ada tiga, tiga bagian ya. Yang pertama ada Save. Ini untuk menyimpan dokumen nanti. Terus yang kedua, ini ada undo. Undo itu digunakan untuk mengembalikan ke kondisi sebelumnya. Nah, ini guna undo ini. Nah, contoh kita buat undo ini ada kata-kata saya anak baik. Nah, contohnya kita pakai dia ganti ke Arial Black. Nah, kita gunakan undo nih. Nah, jadi dia kembali. Nah, terus ini ada tombol redo. Redo itu gunanya untuk mengembalikan yang sudah kita unduh tadi. Coba. Nah, seperti ini dia. Lalu kita masuk ke ini. Ini namanya title bar. Title bar ini gunanya itu untuk judul atau nama dokumen yang sedang dibuat ini. Terus kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu ada icon control window. Ini dia, icon control window. Ada minimize, ada eh, full window atau window mode. Terus ada exit ini untuk mengeluarkan itu. Nah, kalau ini gunanya untuk mengecilkan dokumen. Nah, kalau yang ini, itu gunanya. Kalau ini untuk menyilang, oke? Terus kita masuk ke nomor 4. Yang ke bagian yang keempat yaitu ini. em Tab menu. Jadi dari file sampai ke review ini, sampai ke view, file sampai view ini namanya tab menu. Ini digunakan eh tab menu ini. Nah, di tab menu ini nih ada eh font, ada ukuran font, terus ada di sini ada bullet, ada numbering. Kalau ini current list, list library. Terus ini untuk align left atau rata kiri. Ini center, menengahkan. Kalau yang ini namanya align right. Jadi dia sebelah kanan. Nah, ini justify itu rata kiri kanan. Terus di sini ada untuk mengatur jenis paragraf. Nah, ini untuk menebalkan, ini untuk memiringkan tulisan, terus ini untuk menggarisbawahi tulisan. Terus kita ke insert. Nah, insert ini ada table, picture, shapes, dan lain-lainnya. Ada draw juga, ini untuk menggambar, ada desain, ini dia, ada layout. Layout itu ada margins, oration, size, column, breaks, dan kawan-kawannya. Ini reference.
reference, ada table, text, dan ya ini dia bentuknya, mail links, review, view. Nah, itu dia namanya tab menu. Lalu kita masuk ke yang kelima. Di sini ada tell me what want to do. Nah, ini gunanya untuk mencari tools yang diinginkan. Fungsi ini bermanfaat sekali ya, teman-teman. Kalau kita pengen cari sesuatu tapi nggak tahu letak di mana letaknya, jadi kita bisa cari. Contoh nih, contoh. Kita pengen ngatur margin, tapi margin itu di mana ya? Nah, kita tinggal ketikkan margin. Nah, nih dia langsung udah ada ke sini, terus kita langsung bisa pilih deh, gitu. Jadi itu gunanya dari tell me nih ya, bagian tell me. Lalu kita selanjutnya ini ada the ribbon. Nih dia, the ribbon itu berisi sekumpulan tools yang terdapat di setiap tab menu. Nah, ini namanya dari sini nih namanya the ribbon. Terus ada ini. Ini yang di sini nih namanya vertical ruler atau penggaris vertikal. Nah, lalu kita masuk yang ke-8 ini bagian yang ke-8 dari jendela Word itu ada horizontal ruler. Terus yang selanjutnya ini yang tempat kita mengetik ini namanya dokumen area atau lembar kerja di Microsoft Word, di mana tempat kita ngetik ya. Terus yang ini, yang ini, alat yang ini, itu namanya vertical scroll bar. Gunanya ya untuk nge-scroll dari atas ke bawah dokumen kita nantinya. Terus selanjutnya kita masuk ke ini. Ini ada status bar. Status bar ini isinya ada banyaknya halaman, terus untuk mengetahui banyaknya kata. Nah, ini banyaknya halaman, ini banyaknya kata dan lain-lainnya. Terus ada di bawah ini terakhir itu ada mode pembaca dokumen dan pengatur zoom. Ini ada mode yang seperti ini, ada mode yang seperti ini. Nah, terus ini untuk ngezoom dokumen kita. Nah, ini untuk besar, ini untuk mengecilkan. Nah, itu dia Itu dia topik yang pertama, yaitu jendela kerja Microsoft Word. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu cara memilih jenis kertas, mengatur margin, cara membuat kolom, serta bagaimana memformat teks dan paragraf. Nah, kita yang pertama dulu lah ya, cara memilih jenis kertas. Nah, cara memilih jenis kertas itu dia pertama-tama kita buka dulu filenya. Nah, ini dia file yang mau kita pilih. Ya, pertama kita ke layout, lalu pilih jenis kertas itu ada nah, di layout, terus kita pilih size. Nah, di size ini kita pilih itu jenis kertasnya mau yang mana. Ada A4, ada A5, ada B5, ada B6, dan lain-lain. Nah, kita sesuai pengaturan, biasanya saya memakai yang A4, maka saya tekan itu, yang A4 ya. Terus selanjutnya bagaimana mengatur margin? Nah, margin kita pakai contohnya ini. Ini kan awal yang normal nih kan biasanya 2,54 top left bottom right-nya 2,54 ya kan? Nah, bagaimana kalau mau custom margin? Nah, custom margin gini, kita tekan di bawah ini, tekan margin, custom margin. Nah, biasanya untuk skripsi itu 4433. Tiga atas, tiga kiri, empat atas, empat kiri, tiga bawah, tiga kanan. Nah, jadi top itu atas, jadi kita ganti ke empat, baru leftnya empat, bottomnya tiga, lalu rightnya tiga, lalu kita tekan OK. Nah, itu dia. Itu dia cara mengatur margin.
Oke, nampak ya perbedaannya. Tadi marginnya ini kan 2,5 2,54 2,54. Nah, setelah dia diganti, nah beda nampak bedanya kan? Nah, kayak gini dia. Oke, lalu kita lanjut ke cara membuat kolom. Nah, eh ini kan apa kita ya? File kita. Nah, bagaimana kita ngebuat kolomnya nih? Jadi dua kolom gitu kan? Ini kan cuma satu kolom. Bagaimana caranya? Pertama-tama kembali lagi kita di layout, lalu baru ini ada tulisan kolom. Nah, kalau sesuai aturan tugas kalian, nah kalian bisa pilih satu, dua, tiga. Cara membuatnya gimana? Kita blok. Contoh, kita blok cara membuatnya. Pertama contoh nih, kita blok dulu. Nah, kita coba kolom, dua kolom. Nah, gitu dia caranya ya. Oke, kita kembalikan lagi di undo. Nah, lalu kita lanjut bagaimana memformat teks dan paragraf. Nah, ini contohnya ada di kata pengantar. Ini kan kata pengantarnya nih nggak rapi ya, nggak rapi, nampak banget nggak rapinya. Terus, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, sesuai aturan, saya disuruh nih ngerjain tugas dengan teks yang eh jenis teksnya si Times New Roman. Terus fo- fontnya itu 12 ukurannya. Terus diminta dengan rata kanan kiri atau justify serta paragrafnya 1,5. Maka bagaimana cara gantinya? Nah, ini kan kita blok dulu. Lalu kita pilih ini. Nah, ini untuk mengganti jenis font. Pilih Times New Roman. Lalu di sini untuk ukurannya. Nah, pilih yang 12. Nah, terus yang rata kiri kanan yang mana? Di sini dia. Nah, tekan. Set. Nah, udah beda dia kan? Terus cara mengatur eh paragrafnya bagaimana 1,5 di sini dia ada lines and paragraph spacing. Tekan pilih yang 1,5 sesuai ketentuan yang sudah diberikan kepada kalian untuk tugas kalian. Nah, ini dia itu dia cara dari memilih jenis kertas, mengatur margin, cara membuat kolom serta bagaimana menformat teks dan paragraf. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan yang ketiga, cara membuat cara membuat nomor halaman. Nah, bagaimana cara membuat halaman? Nah, ini kan eh, filenya ini belum ada halamannya ya. Jadi gimana cara membuat halamannya sih? Yang pertama nih, kita buat dulu di pertama-tama kita ke insert, lalu kita pilih page number, kita pilih yang bottom page. Nah, pilih yang di tengah sesuai sesuai ketentuan kalian. Nah, ini dia cara membuat nomor halamannya. Nah, gitu kan? Nah, ini sudah ada nomor halamannya nih. Nih, sudah ada kan nomor halamannya? Nah, tapi kan kita tahu ya di makalah ataupun di file manapun, cover itu tidak pernah ada nomor halaman. Nah, bagaimana cara menghapus nomor halamannya? Kita klik dua kali di bawah nih di footernya. eh, Baru kita pilih ini yang di atas ini kita tekan different different first page. Nah, maka dia akan hilang. Nah, itu dia cara membuat nomor halaman, ya kan? Nah, lalu kita masuk ke topik yang keempat. Bagaimana membuat nomor halaman yang berbeda? Kita tahu kan di makalah tuh biasanya abstrak dan eh di abstrak itu kan biasanya tidak memakai nomor ini ya, nomor halaman yang kayak 3, tapi dia pakai Romawi. Nah, gimana caranya? Pertama, kita tekan dulu di abstrak ini. Kan, kita ganti dulu dia di insert, kita gantinya di page number, terus format page number. Nah, kita ganti jadi ini. Nah, kita ganti jadi Romawi. Terus start at, baru, oke.
Nah, ini kan sudah Romawi. Nah, bagaimana di pendahuluan ini dia berbeda. Jadi angka satu biasa, bukan Romawi lagi. Nah, bagaimana caranya? Kita tutup dulu eh footernya. Kita tekan escape dulu. Nah, caranya itu kita ke halaman atas ini. Terus kita tekan di atas pendahuluan ini, lalu kita pergi ke eh, layout, terus kita tekan bricks. Nah, kita buat text pick. Nah, dia kan hilang nih, nggak ada ya. Tapi ini tetap ada dua lanjutannya. Nah, bagaimana cara buatnya? Kita tekan lagi di paling bawah ini, kita ke insert, kita pick number, lalu kita buat format, kita pilih yang angka 1, 2, 3, start at 1, baru kita tekan OK. Nah, sudah ada ya angka duanya ya. Nah, lalu gimana dong ini di pendahuluannya nggak ada? Nah, cara kembalikannya tinggal tekan footernya, terus different perspective-nya hilangin. Nah, jadi udah ada dia 1, 2, 3. Tapi di awal di eh, di covernya tetap tidak ada. Nah, nampak kan nih? Nah, jadi biar lebih jelas kita buat dulu mode printnya. Nah, ini kan, ini tidak ada, ini ada 1, 2, 3, ini beda ya. Sudah nampak bedanya ya. Oke, itu dia topik ketiga dan keempat, cara membuat nomor halaman dan bagaimana membuat nomor halaman yang berbeda. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan yang kelima, cara membuat daftar isi secara manual. Nah, jadi caranya itu pertama kita ketik dulu bab 1 pendahuluan. Bab 1 spasi pendahuluan. Nah, karena dia agak jauh, kita atur dulu spasinya. Spasinya ke atas. Nah, baru kita ke satu pendahuluan. Nah, ada 1.1.1 latar belakang. Lalu ada 1.2 eh 1.2 tujuan pembahasan, tu, tujuan yang ketiga kita masuk pentingnya. Tulis saya pentingnya ya, biar cepat. Pentingnya. Nah, jadi ini contoh bab 1 pendahuluan. Lalu kita masuk di bab 2. Bab 2, bab 2 itu apa? Pembahasan sejarah komputer. 2.1 sejarah komputer. Berarti pembahasan 2.1 sejarah komputer. 2.2 2.2 ada pengenalan Microsoft Office. Pengenalan Microsoft Office. Pengenalan Microsoft Office. Lalu bab 3 ada kesimpulan. Keempat, daftar pustaka. Nah, kita buat ini ya. Baru kita perbaiki dulu. Ini kita naikkan. Ya, yang ini kita naikkan. Nah, bab 1 pendahuluan di latar belakang. Gimana cara buatnya? Buat nomornya, kita buatlah batasnya di L. Nah, kita pakai ruler ya. Nah, kita tandai di
15. Nah, tekan aja sekali gini. Nah, tekan. Untuk menandai. Nah, ini ada tanda L-nya itu. Nah, itu batasnya. Baru tekan tab. Nah, tekanlah latar belakang tuh halaman 1 contohnya. Nah, baru ke selanjutnya tujuan pembahasan. Di tujuan pembahasan juga tekan rulernya L. Baru tab. Tuh. Terus pentingnya ini tadi di halaman 2. Jadi kita buat di tab 2. Nah, begitu seterusnya dia sampai selesai. Terus kita tinggal buat titiknya secara manual. Nah, kayak gitu. Nah, itulah dia cara membuat daftar isi secara manual. Lalu, bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis? Oke, kita buat secara otomatis ya. Ini kita hapus. Nah, cara buat daftar isi secara otomatis gampang sekali ya kalau otomatis. eh itu ada dua cara. Kita pakai yang cara yang pertama dulu. Yang pertama, kita buat nih kata pengantar, kita blok, baru kita tekan heading 1. Nah, kita perbaiki dulu heading 1 ini, kata pengantar. Kita buat sesuai dengan ketentuan dulu ya. Nah, baru klik kanan, update heading 1 match selection. Dah. Terus kita masuk di, loh ini apa? Kosong. Daftar isi juga kita buat heading 1. Oke, kita masuk di bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan ini kita pakai dulu shift enter, baru di blok, baru heading 1. Nah, untuk subbabnya kita pakai heading 2. Seperti tadi, perbaiki dulu jadi warna hitam, tulisannya 12, tebal, terus klik kanan, update heading to selection ya. Nah, semua subbab itu memakai heading 2. Oke, memakai heading 2. Nah, balik lagi di bab 2. Di bab 2 kayak tadi lagi. Tinggal shift enter lalu tekan heading 1. Terus di subbabnya kita pakai, nah karena bab 2 kita pakai subbab 2. Nah, bagaimana cara buat subbab 2-nya? Kita tekan panah ke bawah ini, kita buat create a style. Baru kita tekan modify, kita pilih dia judulnya sub 2. Nah, di sub 2 ini kita pilih stylenya ini heading 2. Terus dah kita tinggal tekan oke. Nah, kita perbaiki lagi kayak tadi. Baru tekan klik kanan, update sub 2 to match selection. Nah, baru dia lanjut lagi subbabnya di 2.2, kita tekan lagi di sub 2-nya. Nah, terus kita ke bab 3. Kembali lagi bab 3, shift enter, blok, heading 1. Daftar pustaka, tinggal tekan heading 1. Nah, setelah kayak gitu, gimana cara menampilkannya? Nah, kita tekan di daftar isi ini. Kita ke reference. Ya, cara kita menampilkannya kita ke reference. Tekan table of content. Lalu pilih ini. Nah, sudah dapat ya. Sudah nampak kata pengantar, daftar isi, latar belakang. Nah, kita tinggal hapus kontennya. Terus kita tinggal perbaiki tulisannya. Mata kiri kanan 1,5 dan 12. Nah, itu dia cara membuat daftar isi secara manual. Cara yang pertama. Nah, ada satu cara lagi nih. Ada satu cara lagi. Cara yang kedua itu eh kita undo dulu ya yang semua ini ya.
Oke, yang pertama nah, ini udah normal dulu ya. Nah, cara yang kedua, ini kata pengantar, kita langsung ke reference, kita add text level 1. Nah, tapi ini buatnya sama ya, kayak tadi diperbaiki dulu. Terus, nah, untuk semua eh, kayak kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2 dia pakai level 1. Nah, untuk sub-sub babnya, dia pakai level 2. Tadi kita kembali lagi di reference, attack, level 1, karena ini daftar isi. Baru perbaiki lagi ke bab 1 pendahuluan, kita ke reference, level 1, baru kita perbaiki lagi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di subbabnya kita pakai reference, attack, level 2. Oke, kita kembalikan lagi dia kayak gini. Sama level 2 juga. Level 2 kita perbaiki lagi. Kita perbaiki lagi. Baru reference. Level 2. Seperti biasa ya, diperbaiki dulu ya warnanya. Nah, ini bab 2. Bab 2 pembahasan pakai apa? Ya, kita pakai level 1. Baru kita ke home, kita perbaiki lagi. Oke, terus kita pakai yang subbabnya di level 2, benar. Oke, satu lagi 2.2-nya juga level 2, perbaiki. Dan yang terakhir kita ke kesimpulan dan daftar pustakanya ya. Nah, bab 3 kesimpulan, kita buat reference, add text, level 1. Kita perbaiki lagi dia ke tengah dan daftar pustakanya juga. Reference, add text, level 1. Kita perbaiki lagi. Oke, bagaimana lagi cara menampilkannya di daftar isi? Cara menampilkannya di daftar isi sama seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi caranya tinggal tik reference, baru kita tekan table of contents, content. Nah, nah ini dia cara cepat yang kedua ya teman-teman. Tadi kita pakai heading, kalau ini tinggal tekan yang di add text-nya. Terus kita tinggal perbaiki 1,5 halamannya nomor 12 size-nya. Nah, oke, itu dia cara membuat daftar isi secara otomatis. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang Microsoft Word. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.